Halo semuanya, balik lagi sama aku Emma. Well, kali ini aku ingin sharing ke teman-teman tentang kebiasaan-kebiasaan yang tidak disadari bisa menyebabkan munculnya penyakit diabetes atau gula darah tinggi pada seseorang. Apa aja itu? Yang pertama, kebiasaan minum jus buah. Buah jika dikonsumsi secara utuh akan meningkatkan saluran pencernaan kalian. Gigi bergerak mengunyah, lambung memproses, serta usus-usus juga bergerak untuk memproses buah tersebut. Sehingga tubuh tidak terlalu naik secara drastis gula darahnya. Harus menyaring terlebih dahulu dari serat-serat buah tersebut, baru bisa menggunakan fruktosa dari buah. Namun, jika kalian melakukan pemrosesan pada buah dengan cara di jus, akhirnya serat-serat pada buah itu akan hancur sehingga tubuh tidak perlu susah-susah untuk menyerap gulanya, lambung langsung menyerap gula-gula tersebut sehingga meningkatkan gula darah secara drastis pada tubuh. Apalagi jika jus buahnya ditambahin gula nih, akan semakin double attack meningkatkan gula darah pada tubuh. Makanya jika kalian menderita diabetes atau ada faktor resiko tinggi diabetes, sebaiknya makan buah secara langsung daripada minum jus buah. Yang kedua, kebiasaan mengkonsumsi gula pengganti alami. Contohnya seperti madu, sari tebu, gula merah, gula batu, gula jawa gitu kan ya. Banyak sekali penderita diabetes yang salah kaprah, dianggapnya diabetes hanya menghindari gula sehingga mengganti gula-gula itu dengan pemanis alami lain. Padahal madu, gula merah, gula batu, sari tebu walaupun pemanis alami tapi juga tinggi GI atau glycemic indexnya tinggi. Sehingga ketika dikonsumsi terus-menerus dalam jumlah banyak itu bisa meningkatkan kadar gula darah secara signifikan yang bisa meningkatkan resiko munculnya diabetes pada seseorang nih. Yang ketiga, kebiasaan minum minuman manis seperti minuman kaleng, minuman bersoda, jus buah kotakan, kopi boba-boba, teh saset, kopi saset, sirup, minuman yang di pinggir minuman kopi kekinian itu. Nah, minuman-minuman tersebut tinggi akan gula sehingga ketika dikonsumsi berkepanjangan bisa menyebabkan resistensi insulin pada penderitanya dan meningkatkan resiko munculnya penyakit diabetes nih. Aku sadar benar penderita diabetes biasanya sulit untuk mengontrol nafsu minum seger-segernya gitu kan ya. Apalagi mamaku juga dulu terkena diabetes karena dia terlalu sering minum minuman bersoda yang tinggi gula serta minum jus buah kotakan. Jadi sebaiknya jika kalian punya riwayat penyakit diabetes atau resiko tinggi diabetes, sebaiknya mengurangi konsumsi minuman manis-manis itu. Yang keempat, kebiasaan tidak suka sarapan. Nah, ketika kita tidak sarapan pada pagi hari, itu akan mengganggu produksi insulin dalam tubuh dan mengganggu jumlah gula darah pada tubuh. Apalagi nih, kalian lebih terbiasa makan malam dalam porsi yang banyak sebelum tidur. Makan dalam porsi yang besar sekali makan, itu bisa meningkatkan kadar gula darah secara drastis. Apalagi saat malam hari ketika kalian mau tidur yang seharusnya tubuh beristirahat, maka tubuh akan terpaksa menghasilkan insulin lebih banyak untuk memproses energi yang telah kalian makan. Hal tersebut jika terus-menerus dilakukan akan meningkatkan resiko munculnya diabetes. Makanya disarankan untuk rajin sarapan setiap pagi yang tinggi akan protein dan lemak baik, serta makannya jangan langsung banyak, porsinya sedikit-sedikit saja dan hindari makan terlalu larut malam. Paling tidak dibatasi 4 jam sebelum tidur untuk memberi waktu tubuh memproses makanan tersebut sehingga tidak meningkatkan resiko munculnya penyakit diabetes pada tubuh. Yang keenam, duduk sepanjang hari terlalu lama dan jarang berolahraga. Nah, ketika kita duduk lebih dari 8 jam per hari, itu akan meningkatkan resistensi insulin dan meningkatkan penumpukan lemak di area perut nih terutama. Jika itu dibiarkan terus-menerus berkepanjangan akan meningkatkan resiko munculnya penyakit diabetes pada tubuh. Yang ketujuh, kebiasaan begadang.
Nah, saat begadang, waktu tidur kita terganggu, meningkatkan resiko resistensi insulin pada tubuh. Selain itu, saat kita begadang, terkadang nyemil yang manis-manis, asin-asin, dan tinggi lemak jenuh, jelas itu meningkatkan munculnya resiko penyakit diabetes pada tubuh. Sehingga, jika ingin hidup sehat, disarankan untuk mengatur waktu tidurnya, jangan sering begadang. Yang kedelapan, kebiasaan makan di atas plastik, styrofoam, atau memanaskan makanan di atas plastik maupun styrofoam dalam microwave. Zat-zat kimia tersebut bisa mengacaukan hormon tubuh, mengacaukan metabolisme, serta meningkatkan resiko resistensi insulin pada tubuh sehingga meningkatkan munculnya penyakit diabetes. Jadi sangat disarankan untuk menghindari makanan-makanan yang dibungkus dengan plastik, styrofoam, atau memanaskannya langsung dalam plastik maupun styrofoamnya nih, untuk mengurangi resiko munculnya diabetes. Yang ke-9, gampang stres, emosian, dan banyak tuntutan pikiran gitu ya. Terbukti sekali terutama pada wanita yang mengalami stres tinggi, emosional, punya beban pikiran yang lumayan banyak. Itu bisa mengacaukan hormon-hormon tubuh, mengacaukan metabolismenya, serta meningkatkan munculnya resistensi insulin pada tubuh dan meningkatkan resiko munculnya penyakit diabetes. Yang ke-9, minum kopi. Nah, kopi jika dikonsumsi dengan gula, isi boba, itu jelas meningkatkan resiko munculnya diabetes. Tapi, jika kalian rutin mengkonsumsi kopi 2-3 gelas per hari, tanpa gula, tanpa manis-manis, itu ternyata bisa memperbaiki fungsi insulin kalian sehingga mengurangi resiko munculnya penyakit diabetes nih. Yang terakhir, penggunaan antibiotik yang berlebihan. Nah, antibiotik itu dapat membunuh bakteri-bakteri baik pada tubuh sehingga mengganggu proses pencernaan dan metabolisme glukosa. Seseorang yang sering menggunakan antibiotik itu meningkatkan resiko diabetes sebesar 23-53% daripada seseorang yang jarang menggunakan antibiotik nih. Makanya saat menggunakan antibiotik harus sesuai dengan fungsinya. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan komentar di bawah. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.